Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Mbak RS sudah mau datang untuk menjalankan itu ya. Iya. Kemarin saat Bapak memberikan materi tentang mata PD tentang asesmen kebutuhan peserta didik tentang materi layanan karir kemarin kelas 9F ya Pak ya. Iya. Itu ada angket yang Bapak berikan dan di situ ada 29 siswa ya Pak ya di 9F itu kemarin ada beberapa hal yang berkaitan dengan karir ke jenjang berikutnya seperti itu. Kemarin banyak sekali masih peserta itu masih bingung dalam memilih tujuan. Salah satunya ini kita melakukan konseling itu untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Dan insya Allah nanti untuk layanan konseling ini nanti sifatnya adalah asas kerahasiaan. Jadi setiap apa yang disampaikan Mbak RS itu nanti tidak akan disampaikan. Kesempatan hari ini gimana kabarnya Mbak RS? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Tadi datang dari rumah berangkat ke sekolah berapa jam? Atau jam berapa? Jam 6.15. Oh, jam 6.15 belum bel sudah datang ya. Iya. Terima kasih ya atas tepat waktu untuk datang ke sekolah. Ini nanti Mbak RS silahkan bercerita tentang kebutuhan karena banyak sekali dari 29 siswa itu ada sekitar 10 siswa yang masih bimbang dalam memilih, yang 17 itu masih ragu dalam memilih untuk sekolah SMK, SMA, sekolah lanjutan ke depannya. Di sini gimana kabarnya Mbak RS ini untuk Bapak punya emoticon ya. Kira-kira yang mewakili Mbak RS di hari ini yang mana? Emoticonnya mana? Yang ini bisa diceritakan Mbak RS? Saya lagi ada beberapa masalah untuk memilih studi lanjutan. Saya pengennya masuk SMA, tapi orang tua saya minta saya masuk SMK. Karena saya mau masuk SMA karena saya mau lanjut kuliah kedokteran. Kalau orang tua saya maunya saya masuk SMK karena saya disuruh masuk tata boga karena orang tua saya kebetulan punya usaha restoran. Jadi nanti kalau saya udah selesai udah lulus SMK, saya disuruh melanjutkan usaha mereka, gitu Pak. Berarti di sini ada rasa kebimbangan yang memilih studi lanjutan seperti itu ya. Iya. Jadi karena Mbak RS ini kan setelah lulus dari SMP ini, karena Mbak RS sudah kelas 9 ya. Jadi nanti setahun lagi ataupun di bulan Juni nanti kan masuk ke jenjang berikutnya. Di sini ada kebimbangan dalam memilih studi lanjutan ataupun karir untuk kedepannya, yaitu antara SMA dan SMP. Kalau punya cita-cita kan Mbak RS kan ingin masuk ke SMA ngambil kedokteran. Terus orang tua karena punya usaha restoran ingin orang tuanya melanjutkan di
SMK jurusan tata boga seperti itu. Kalau boleh tahu, kira-kira tujuan Mbak RS ini ketika setelah lulus dari sini ini mau masuk ke SMA mana? Maunya SMA 1, Kalau orang tua pengen masuk ke SMK mana? SMK 1 SMK 1. SMK 1 ada jurusan tata boganya ya? ada. Jadi nanti di sini kita akan berdiskusi dulu, itu nanti kita akan memecahkan masalah Mbak RS secara bersama-sama ya. Jadi di sini ada suatu permasalahan yang dihadapi oleh Mbak RS. Ini sesuai dengan kemarin angket yang Bapak berikan di kelas 9F, itu ada beberapa siswa ini yang masih bimbang. Termasuk Mbak RS, kemarin hasil angketnya ini bimbang. Dan yang kedua, dari informasi dari wali kelas 9F seperti itu, dan guru-guru yang mengajar di 9F ini, Mbak RS ini dapat informasi Bapak guru itu Mbak RS sering melamun, gitu ya. Sering melamun, terus kadang juga ada raut muka sedihnya seperti itu. Ternyata ada masalah seperti ini. Sesuai ya dengan apa yang informasi yang disampaikan kepada saya seperti itu. Nanti langsung saja Mbak RS, di sini ada beberapa trik ataupun usaha yang nanti yang bisa Mbak RS lakukan. Ya. Nah, kaitannya dengan pemilihan SMA dan SMK. Kemarin saat bimbingan klasikal sudah diberi informasi ya, akan ada layanan karir dengan metode bimbingan klasikal yang beberapa waktu lalu Bapak sudah sampaikan di kelas 9F seperti itu. Nah, yang pertama kan kaitannya dengan pemilihan. Yang pertama kan ada 3 komponen. Yang pertama itu ada minat, yang kedua ada bakat, yang ketiga ada kemampuan. Ini untuk minat berarti Mbak RS minatnya itu di SMA jurusan IPA ya, IPA itu nanti lanjutkan ke. Kalau boleh tahu Mbak RS punya bakat tidak? Tadi kan minat kan sudah ketemu bakatnya. Kira-kira karena ibu punya restoran ya tadi ya. Terus kira-kira Mbak RS ini ketika di rumah ataupun kesehariannya sering masak atau bagaimana? Ya karena orang tua saya punya restoran, jadi ya saya lumayan bisa masak. Jadi karena orang tua punya restoran, terus sering masak, terus masakannya juga enak, harapannya nanti Mbak RS ini meneruskan usaha dari orang tua seperti itu ya. Jadi ini juga niat Mbak RS ini juga baik, niat ibu orang tua juga baik. Nah, kira-kira apa yang mendasari Mbak RS itu pengen ke fakultas kedokteran? Ya kalau dokter kan profesi yang mulia gitu, jadi bisa membantu sesama, bisa menolong sama gitu sih. Itu yang memotivasi aku buat mau masuk kedokteran. Tidak ada suatu karena teman saya ingin ngambil kedokteran terus saya ingin, jadi pengaruh teman itu ada nggak? Nggak ada. Oh nggak ada, jadi memang murni dari niat hati ya Mbak? Iya. Itu. Terus yang kedua kaitannya dengan kedokteran kan juga perlu yang namanya kerja keras dalam akademik juga seperti itu, karena kan dokter kan juga akademiknya harus pandai seperti itu. Kaitannya tadi dengan keinginan untuk masuk kedokteran, terus dinilai dari sisi akademiknya. Itu Mbak RS kan saya ketahui juga aktif di organisasi, juga akademik juga bagus seperti itu. Nah kaitannya nanti Mbak RS juga ada nggak usaha selain
belajar di sekolah ini, ya kan, mengikuti pembelajaran di luar sekolah. Misalkan kayak les ataupun apa gitu ada nggak? Ada, saya ikut les di luar karena memang kan kalau hanya dari sekolah itu kan mungkin kurang masuk dan ada mungkin sedikit kurang paham. Jadi saya ikut les biar lebih paham dan lebih dalam materi. Oh, gitu. Iya, Jadi persiapannya sudah matang ya iya. untuk mengikuti ini. Jadi tujuannya kan ke SMA 1 ya tadi ya, SMA 1. Kalau sekarang sistem pendidikannya kan zonasi ya. Kalau apa namanya, kalau ingin Bapak ingin tahu itu rumah sama SMA 1 dekat ataupun gimana? Kemungkinan di luar zonasi. Oh, gitu. Jadi mau menggunakan jalur prestasi. Prestasi. Iya. Karena dari sisi akademik saya lihat di rapor kan juga bagus juga, jadi mungkin bisa beres di sini kan banyak sekali kan peminatan-peminatan seperti itu. Kaitannya dengan peminatan untuk jenjang berikutnya kan memang harus didasari dengan 3 komponen tadi. Minat sudah ada, tapi bakat juga tadi juga bisa masak dan lain-lain. Dokter yang bisa masak kan juga banyak seperti itu. Kemampuan juga bisa tadi dilihat dari nilai rapor seperti itu, dan nanti ya dirundingan lagi. Sudah nggak? Sudah pernah berkomunikasi dengan orang tua seperti itu? Misalkan kan ini kan apa namanya, orang tua pengennya ke SMK, Mbak RS pengennya ke SMA, seperti itu kan pasti sudah ada pembicaraan kan di rumah gitu. Kira-kira ini sudah menjadi patokan yang harus kewajiban masuk ke SMA belum, atau masih ada pertimbangan ataupun tawar menawar seperti itu Mbak RS? Ya, kalau orang tua saya kan maunya masuk SMK, saya maunya masuk SMA gitu. Ya, orang tua saya cuma minta ya saya membuktikan kalau emang saya bisa masuk SMA, saya bisa melanjutkan SMA dan melanjutkan kuliah di kedokteran gitu. Tapi kalau emang tidak bisa ya mau nggak mau kan saya harus mengikuti kemauan orang tua. Ya, baik. Di sini kan sangat jelas ya permasalahan dari Mbak RS ini. Jadi permasalahan-permasalahan ini yang membuat apa namanya, Mbak RS ini sering melamun ya gitu lagi ya. Iya. Dan ini kan masih panjang, ini kan masih semester 1 di akhir ya. Jadi nanti masih ada waktu untuk apa namanya mendiskusikan dengan orang tua. Kalau boleh tahu dari orang tua kan ibu ya tadi ya pengen masuk ke SMA karena untuk menguruskan usaha dari Mbak RS ini ya. Apa namanya, usaha dari keluarganya yang kira-kira Mbak RS ini anak keberapa dari berapa saudara? Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Oh gitu. Berarti ada kakak, ya, ada kakak. Kalau boleh tahu kakak yang pertama dan kakak yang kedua ini apakah juga di restoran itu atau di luar restoran? Enggak, kalau kakak saya yang pertama itu pegawai swasta, kalau yang kedua kerjanya di Kalimantan di kebun sawit. Oh, gitu. Iya. Jadi tidak di rumah ya, tidak Iya. di rumah dan tidak mengurusi Iya. restoran ya. Jadi harapannya ini tinggal anak yang terakhir ini ya. Iya. Terus kira-kira pandangan dari Bapak gimana? Tapi kan kalau Ibu kan punya usaha, kalau Bapak ini latar belakangnya juga mengurusi restoran ini atau dulu pernah bekerja di tempat lain atau masih bekerja di tempat lain? Kalau bapak sekarang udah pensiun. Oh gitu. Iya. Jadi dulu pernah bekerja ya Iya. di dinas di suatu Iya. instansi juga. Kalau pandangan dari Bapak seperti apa? Sudahkah pernah ada diskusi antara Mbak RS dengan Bapak? Kalau bapak itu ya fleksibel aja.
dukung semuanya gitu, mau saya masuk SMA, mau saya masuk SMK, yang penting eh, bagaimana sayanya gitu kan. Kalau emang saya benar-benar bisa dan saya mampu membuktikan, ya bapak juga dukung. Kalau misalnya emang nggak bisa, ya saya harus masuk SMK, bapak juga dukung gitu. Jadi Bapak ini di tengah-tengah ya. Jadi mau ke SMA ya intinya mendukung, kalau mau ke SMK nanti mengambil jurusan tata boga seperti itu juga mendukung ya. Jadi tidak memihak anak, juga tidak memihak orang tua. Jadi kan Mbak Eres sudah bercerita karena keinginannya untuk mengabdi sosial, membantu orang lain dan lain-lain, karena ingin masuk ke dokter itu niatannya seperti itu. Dan juga didasari dengan nilai-nilai yang ada di SMP ini kan juga baik. Artinya apa namanya bisa mengejar cita-citanya. Lalu Mbak RS ini, di sini kan untuk SMK itu kan juga ada yang namanya SMK jurusan kesehatan, ya kan? Di sini kan di kabupaten ini kan banyak sekali SMK kesehatan kan. Kira-kira kalau Mbak RS ini tidak hanya kan tadi kan kedokteran kan masuknya ke IPA ya. Misalkan masuk ke SMK itu mengambil jurusan perawat atau bidan itu apakah tidak minat? Kalau minat mungkin belum ada ya, tapi mungkin nanti bisa dibicarakan lagi sama orang tua, siapa tahu mau gitu. Oh gitu. Jadi kan di sini kan juga ada banyak sekali ya sekolah-sekolah kesehatan seperti itu. Tapi niat untuk masuk ke SMK masih bimbang juga ya, Iya. mau masuk ke situ. Ya ini nggak apa-apa. Karena itu adalah pilihan. Ya. Pilihan untuk Mbak RS ke depannya. Jadi semuanya juga baik. Ya kan? Niatan Mbak RS baik, niatan Ibu juga. Juga ada beberapa hal yang harus Mbak RS ketahui. Ya kan? Kalau restoran tadi kan sudah jelas, ya kan? Masuk ke SMK, karena SMK itu apa? Karena siap untuk bekerja, ya kan? Jadi nanti teori sama prakteknya itu kan lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Jadi ketika lulus sudah siap. Nah harapannya orang tua kan, oh sudah punya dasar, oh sudah praktek, ya kan? Nanti tinggal mengaplikasikan di restorannya. Seperti itu. Nah, dan yang kedua, niatan dari Mbak RS ini kan masuk ke SMA, ambil jurusan IPA, nanti ke kedokteran, ya kan? Seperti itu. Jadi di sini harus Mbak RS ketahui juga, yang namanya masuk ke kedokteran kan juga susah ya, susah. Nah, kira-kira Mbak RS ini keinginan kedepannya kan tadi mau masuk ke SMA 1, jalur prestasi. Setelah itu kan pasti juga ada keinginan lagi. Nah, keinginannya adalah masuk ke kedokteran. Nah, kira-kira kedokteran universitas mana yang Mbak RS tuju? Oh, saya maunya itu UGM. UGM. Berarti Universitas Gajah Mada di Yogyakarta ya, Fakultas Kedokteran. Kan? Sini kan tadi Mbak RS ingin masuk ke SMA, SMA 1 jurusan IPA, ya kan, sekolah fakultas di sini, terus masuk ke UGM, seperti itu. Nah, ini kan juga perlu yang namanya usaha keras, ya kan. Minat sudah ada, bakat ya nanti bisa diolah juga, kemampuan tadi juga sudah, tetapi yang namanya orang ketika mau menggapai kesuksesan juga ada yang namanya kemampuan untuk bisa bersaing. Ini tadi kan juga beberapa yang Mbak Eres sudah mengikuti jabatan tadi. Ini nanti kaitannya dengan kebimbangan ini ya Mbak Eres. Kebimbangan ini nanti coba Bapak juga diskusi. Takutnya kenapa? Akhir-akhir ini kan Mbak Eres sering melamun di kelas, ya kan? Sering raut wajahnya sedih, bimbang seperti itu. Jadi nanti Mbak RS juga sudah
berdiskusi dengan orang tua. Nah, jadi nanti di sini nanti kami selaku konselor juga akan berdiskusi dengan orang tua. Kita akan kira-kira kalau dibantu untuk menyelesaikan masalah ini gimana? Mau atau tidak? Mau. Mau ya. Mau. Jadi nanti coba nanti kita akan ajak diskusi kepada orang tua. Ya, biar apa? Tidak menjadi sesuatu bundar untuk kedepannya. Karena keinginan kalau tidak tercapai kan juga sedih ya Mbak Eres. Iya, Pak. Seperti itu. Tapi kan keinginan orang tua kan juga bagus seperti itu. Jadi kalau tidak dituruti kan juga sedih. Nah ini nanti titik temunya adalah kita coba untuk diskusi bersama orang tua. Jadi nanti kegiatan konseling ini tidak hanya satu kali, tetapi bisa beberapa kali. Ya, seperti itu. Tidak apa-apa ya Mbak Eres. Iya. Biar terpecahkan segala permasalahan-permasalahan yang Mbak Eres ini hadapi. Itu nanti Mbak RS juga berusaha. Jadi berusahanya seperti ini Mbak RS. Ketika nanti di rumah, ya kan, di rumah momen-momen waktu tertentu seperti itu, nanti Mbak RS ini berdiskusi, ya kan, berdiskusi dengan orang tua. Misalkan, di waktu maghrib, ya kan. Jadi pas saat momen maghrib itu kan momen keluarga, bisa digunakan untuk berdiskusi. Jadi bisa berdiskusi nanti berembuk kepada keluarga Mbak RS. Jadi kalau momen maghrib itu biasanya kan momen-momen saat kita itu kan bersama dengan keluarga ya Mbak, ya Mbak RS ya. Jadi saat itu kan nanti ketemu Mbak RS, ketemu dengan Bapak, dengan Ibu juga. Itu biasanya saat momen-momen maghrib seperti itu bersama ya Mbak ya? Iya. Oh iya, jadi kan nanti Mbak RS ini bisa menyampaikan apa yang ada di benak hatinya Mbak. Ya, jadi Ibu saya punya keinginan seperti ini, tetapi Ibu punya seperti ini. Jadi nanti ngobrol aja, ngobrol nanti lah. Insya Allah nanti akan ada titik temunya seperti itu. Dan yang terlebih semua keinginan itu baik. Saya merasakan itu juga. Jadi keinginan Mbak RS tadi kan ingin menjadi seorang dokter itu kan adalah keinginan yang mulia. Tetapi keinginan Ibu juga keinginan yang bagus untuk meneruskan usahanya. Kan seperti itu. Tadi kan Bapak menyampaikan ya dan bisa. Jadi nanti disampaikan aja sama orang tua. Selain menjadi dokter nanti juga bisa menjadi pengurus ataupun mengurusi restoran itu kan seperti itu kan bisa nanti disampaikan saja. Nah tadi kan juga ada beberapa saran ya dari Bapak seperti itu. Ada beberapa refleksi tadi yang Bapak sampaikan di awal. Yang pertama kaitannya sekolah itu kan juga harus ada 3 komponen yang diperhatikan. Yang pertama adalah minat, bakat, dan kemampuan. Kan seperti itu tadi ya, Mbak RS ya. Terus yang kedua tadi Bapak juga menyampaikan, misalkan kalau SMK mungkin kan karena kaitannya dengan kemampuan ya. Dengan kemampuan seperti kan SMK kan juga ada SMK kesehatan. Nanti juga ditawarkan saja, Bu kalau memang saya disuruh untuk SMK tapi saya misalkan nggak di tata boga, misalkan saya SMK-nya di SMK kesehatan itu bagaimana kan seperti itu. Nanti coba saja disampaikan kepada orang tua sehingga nanti orang tua itu kan mampu untuk memberikan masukan-masukan ataupun informasi-informasi dari beberapa pihak atau berbagai pihak seperti itu. Nah, kaitannya dengan itu Mbak RS, jadi di sini nanti kami selaku guru bimbingan dan konseling itu nanti kami akan menyampaikan itu apa yang menjadi unek-unek ataupun permasalahan dari Mbak RS. Jadi nanti kita akan coba berdiskusi dengan keluarga Mbak RS.
Kira-kira gimana Mbak Eres pada kesempatan hari ini, sudah nyaman belum ini mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di sini ke guru BK? Alhamdulillah cukup nyaman dan terbantu, Pak. Jadi kami di sini kan tidak apa namanya, guru BK itu kan tidak menakutkan ya. Jadi kita itu ramah dengan anak, saling berbagi masalah, sehingga nanti permasalahan-permasalahan Mbak RS ini kan nanti bisa teratasi dengan apa namanya, secara cepat, secara tepat seperti itu. Jadi nanti Mbak RS tidak galau lagi, tidak sering melamun, tidak apa namanya, muka sedih ketika nanti di kelas. Kan seperti itu ya Mbak RS ya. Iya. Jadi nanti harapannya nanti Mbak RS itu nanti akan lebih baik. Jadi nanti yang selanjutnya nanti ketika kegiatan konseling ini tidak hanya satu kali, nanti bisa berkali-kali. Jadi seperti itu Mbak RS ya. Itu harapan dari kami selaku guru bimbingan dan konseling. Jadi nanti harapan kedepannya permasalahan-permasalahan tidak hanya Mbak RS, jadi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolahan ini nanti bisa teratasi seperti itu. Dan sekali lagi permasalahan yang Mbak RS sampaikan ini tidak akan apa namanya, tersampaikan oleh orang lain. Jadi sekali lagi Mbak RS, kita menekankan di sini bahwasanya konseling individu ini tidak, permasalahan yang Mbak RS ungkapkan ini tidak akan tersebar karena kami mempunyai yang namanya asas kerahasiaan di layanan BK itu. Jadi layanan BK itu sangat banyak sekali, seperti itu, termasuk layanan konseling pada kesempatan hari ini. Seperti itu Mbak RS. Jadi kedepannya nanti harapannya Mbak RS bisa termotivasi lagi, bisa lebih aktif lagi, bisa semangat lagi, bisa sering apa namanya, menggapai cita-citanya itu dengan secara maksimal seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri yang namanya konseling ini? Nggak ada, Pak. Udah Enggak cukup. ada. Oh, mungkin itu yang Mbak RS ya yang bisa kami sampaikan. Nanti kurang lebihnya nanti kita akan bertemu setelah apa namanya, kita beraudiensi ataupun ketemu dengan orang tua Mbak RS untuk mengatasi permasalahan ini. Tapi Mbak RS juga harus berusaha untuk meyakinkan orang tua, belajar yang giat seperti itu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti itu Mbak RS ya. Mungkin itu Mbak RS yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya nanti setelah kembali ke kelas, nanti harapannya Mbak RS untuk lebih termotivasi lagi, semangat lagi untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Itu ya Mbak RS ya. Ya. Itu dari saya kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.